Gimana nih kabarnya hari ini? Pasti baik dong ya. Pasti dong ya. Oh iya, kita awali pagi hari ini dengan memuji dan memuliakan nama Tuhan di lagu yang pertama, Jalan Serta Yesus. Nah adik-adik, tadi kan kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita lanjut, kita berdoa dulu yuk. Dilipat tangannya, ditutup matanya. Selamat pagi Bapak, terima kasih atas berkat-Mu dari malam hari hingga pagi hari ini. Sekarang kami akan memulai sekolah minggu. Tuhan berkati dari awal pertengahan hingga akhir nanti. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, sekarang adik-adik bangkit berdiri yuk. Kita mau lanjut untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hati-hati, gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di surga selalu
adik-adik, sekarang kita mau mengucapkan pengakuan iman rasuli. Yuk, kita berikan sikap yang terbaik buat Tuhan, walaupun kita lagi ibadah sekolah minggu dari rumah. Tangan yang dikepal ditaruh di samping, berdiri yang tegak. Dalam hitungan 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah perintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Allah, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, tadi kan kita sudah mengucapkan pengakuan iman rasuli. Sekarang, yuk kita bangkit berdiri adik-adik. Sekarang kita melanjutin lagu yang terakhir, yaitu Iblis musuh kita. Iblis itu musuh kita. Dia lari seperti singa. Dia kata itu ini, dia lari sana sini. Iblis itu musuh kita. Yesus juru selamat kita. Dia mati di Golgota. Dengan darahnya yang mulia dia tebus dosa kita. Yesus juru selamat kita. Iblis itu musuh kita. Dia lari seperti singa. Dia kata itu ini, dia lari sana sini. Iblis itu musuh kita. Yesus juru selamat kita. Dia mati di Golgota. Dengan darahnya yang mulia dia tebus dosa kita. Yesus juru selamat kita. Dengan darahnya yang mulia dia tebus dosa kita. Yesus juru selamat kita. Ya, selamat pagi adik-adik. Setelah kita bersukacita, bersukaria, memuji nama Tuhan tadi bersama dengan Kak Indah, hari ini tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Sudah siapkah? Oke, puji nama Tuhan. Nah, adik-adik yang sudah siap, tahan dulu, jangan dibuka dulu Alkitabnya. Nah, dari antara adik-adik semua yang mengikuti ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini, adakah di antara kalian yang pernah merasa kecewa? Nah, apa itu Kak Eko kecewa? Kecewa itu sesuatu hal yang mendapati sesuatu hal yang tidak diharapkan. Misalnya ketika adik-adik punya cita-cita nanti ketika lulus atau naik kelas saya mendapatkan nilai yang baik, dan setelah menerima rapot ternyata nilainya nggak baik, nilainya nggak sesuai dengan yang diinginin. Nah, itu namanya kecewa adik-adik. Ya, oke ya. Semua di sini yang mengikuti ibadah tentunya semua punya harapan, punya cita-cita. Nah, dengan harapan itu maka
akan memicu, akan memotivasi adik-adik untuk melakukan segala sesuatunya dengan lebih baik. Entahkah hanya harapan itunya besar atau kecil, nggak jadi masalah. Tetapi yang penting ketika adik-adik pingin melakukan sesuatu untuk mencapai harapan itu, maka adik-adik akan melakukan yang terbaik. Nah, dan ketika segala sesuatunya sampai pada waktunya dan tidak sesuai dengan yang diinginkan atau tidak sesuai dengan yang dicita-citakan, nah bisa juga kecewa. Apakah adik-adik demikian? Dan haruskah adik-adik tetap tenang? Ataukah adik-adik marah karena kekecewaan itu? Nah, hari ini kita akan belajar dari satu pribadi yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus. Oke, silakan buka Alkitabnya. Kitab Lukas pasal yang keempat, ayat 21 sampai dengan ayat 30. Kalau kitab Lukas perjanjian apa? Ya, perjanjian baru. Kitab Lukas pasal 4 ayat 21 sampai dengan 30. Oke? Kalau sudah siap, kalau sudah dibuka Alkitabnya, tahan Alkitabnya atau kasih pembatas. Sekarang semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih jikalau di pagi ini kami berkumpul di dalam ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan cerita tentang firman Tuhan, tentang kebaikan Tuhan, tentang kebenaran Tuhan. Biar Tuhan boleh memberkati kami semua. Dan kami berdoa untuk teman-teman kami yang belum bisa bergabung dengan kami. Jikalau mereka dalam keadaan kelemahan tubuh atau sakit, biar Tuhan boleh menyembuhkan. Dan kami menyerahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, biar Tuhan boleh mengurapinya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, di dalam kitab Lukas itu diceritakan, yaitu Tuhan Yesus setelah selesai di dalam masa pencobaan di padang gurun, Tuhan Yesus menang apa kalah? Menang. Ya, karena Tuhan adalah Allah yang luar biasa. Dia juga 100% manusia. Dia hebat. Dia mengalami 3 kali pencobaan di padang gurun sama iblis. Salah satunya apa? Coba. Yaitu yang paling mudah, ketika kita perut lapar, pengennya apa? Makan. Yaitu Tuhan Yesus disuruh ngerubah dari batu menjadi roti. Tetapi Tuhan Yesus nggak mau lakukan karena yang menyuruh adalah iblis. Ya, kalau kata teman-teman, tetangga teman-teman, ada yang bilang sibolis, sibolis iblis ya. Kita nggak perlu mengikuti kata si iblis. Nah, demikian juga dengan Tuhan Yesus, dia tidak mau melakukan perintah iblis. Nah, setelah selesai masa pencobaan, dia kembali lagi ke tempat di mana Yesus dibesarkan, yaitu kota Nazaret. Ayo, adik-adik yang kelas besar, kelas tengah, boleh dicatat ya, kota Nazaret, di mana Tuhan Yesus dibesarkan di sana. Nah, hari-hari berjalan seperti biasa, dan ketika memasuki hari Sabat itu hari apa? Hari perhentian. Nah, orang-orang di Nazaret seperti biasa, mereka masuk ke rumah ibadat. Nah, rumah ibadat orang-orang Israel, orang-orang Yahudi waktu itu, apa namanya adik-adik? Ada yang tahu? Sinagoge, atau disebut sinagog ya. Sinagoge, tulisannya sinagoge atau disebut sinagog. Nah, mereka datang berkumpul. Nah, kalau kita saat ini berkumpulnya di mana? Ya, di gereja. Itu kebiasaan orang ketika memasuki hari Sabat, hari perhentian. Mereka tidak ada yang bekerja, mereka tidak ada yang melakukan aktivitas. Semua berbondong-bondong pergi ke rumah ibadat untuk berbakti kepada Allah. Ya. Nah, di situ Yesus juga bersama dengan keluarganya datang ke sinagog untuk beribadah. Nah,
hari itu Yesus juga kebagian tugas, yaitu membacakan nas firman Tuhan. Dan saat itu yang dibaca adalah nas Yesaya. Nah, luar biasa adik-adik, ketika nas itu dibacakan, nas itu berbicara seorang Mesias di dalam kitab Yesaya itu, Yesaya 4 itu, ya. Yesaya 4, bukan Lukas 4 ya, Yesaya. Yesaya itu ada di perjanjian apa? Perjanjian lama, ya, kitab perjanjian lama. Kitab Nabi Yesaya. Di situ menceritakan tentang Mesias, kedatangan Mesias yang akan dimuliakan di antara bangsa-bangsanya. Tetapi Mesias ini tidak dihargai oleh orang-orang sekitarnya, tempat asalnya, atau nabi tidak dihargai di mana ia berasal. Nah, ketika Yesus membaca nas itu dari kitab Yesaya yang menceritakan tentang Mesias, dan itu merujuk kepada diri Yesus. Nah, ternyata adik-adik banyak yang gak suka kalau Mesias yang dibaca di dalam kitab Yesaya itu menuju kepada Yesus. Nah, oleh sebab itu para tua-tua, para ahli Taurat ini gak percaya bahwa Yesus ini datang ke dunia melalui perawan Maria itu sebagai juru selamat, sebagai Mesias. Memang orang Israel menanti-nantikan seorang Mesias yang bisa membebaskan mereka. Tetapi mereka tidak percaya, tidak yakin bahwa Mesias itu sudah datang melalui Yesus sebagai juru selamat. Dan akhirnya apa adik-adik? Wah, salah itu, salah ini, wah itu ngaco, itu menghujat Tuhan. Dan akhirnya Yesus yang membaca nas Yesaya tadi, dia apa? Diusir. Nah, adik-adik, ketika Yesus membaca nas tadi salah nggak? Enggak kan? Iya, dia nggak salah. Dia membaca nas sesuai dengan nas, dia bacakan, dia menyampaikan nas Yesaya itu kepada jemaat yang hadir. Nah, tetapi jemaat justru meresponnya dengan yang salah, mengatakan bahwa kamu bukan Mesias, kamu bukan orang yang diutus, kamu ngawur. Nah, udah pergi. Nah, akhirnya Yesus pergi. Yesus nggak marah, tidak kecewa juga, walaupun membacanya dengan benar, dengan baik. Tapi Yesus tetap tenang dan akhirnya dia pergi. Nah, adik-adik, tadi di awal sudah kakak sampaikan, di antara adik-adik, adakah yang pernah merasa kecewa baik kepada orang tua, baik kepada kakak atau kepada adiknya, atau sesama teman di tempat bermain, di tempat sekolah? Adakah adik-adik yang pernah merasa kecewa? Jika ada, nah tugasnya buat kalian yang kelas kecil, tengah, dan besar, kelas balita juga boleh kalau bisa ya. Kalian bikin video, tampilkan di dalam grup kelas kalian masing-masing bagaimanakah kalian mengalami kekecewaan itu, entahkah kepada orang tua, kepada saudara, kakak, adik, atau teman-teman di lingkungan tempat kita bermain, di lingkungan kita sekolah. Adik-adik boleh ceritakan melalui video singkat, nggak usah panjang-panjang, nanti grupnya penuh ya. Video singkat, bagaimana adik-adik meresponi, apakah adik-adik kecewa, apakah adik-adik tenang, apakah adik-adik marah-marah ketika tidak sesuai dengan apa yang diinginkan atau tidak sesuai dengan yang dicita-citakan. Ya, oke ya. Cukup sampai di sini firman Tuhan. Sampai berjumpa minggu depan dan kita akan bertemu secara langsung di Gereja Kristus Purwakarta hari Minggu pukul 8 pagi. Semua datang ke tempat ini. Terima kasih. Tuhan memberkati. Ya, kita tutup mata, kita lipat tangan, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan pada pagi hari ini sudah memberkati kami semua sehingga kami boleh mendengarkan cerita
tentang Tuhan Yesus yang tetap tenang, yang tidak marah, yang tidak kecewa meskipun dilecehkan, meskipun diusir, meskipun tidak diinginkan kehadirannya. Tetapi Tuhan Yesus tetap tenang. Terima kasih Tuhan untuk teladan, untuk cerita yang boleh kami terima pada pagi hari ini. Tolong kami Tuhan, setiap anak-anak, untuk kami boleh mencontoh, meneladani Tuhan Yesus yang sudah lebih dulu mengasihi kami. Dan tolong kami Tuhan agar kami juga boleh mencontoh, meneladani kehidupan Yesus di masa pertumbuhan kami. Berkati kakak-kakak sekolah minggu yang membimbing kami, berkati juga orang tua, saudara-saudara yang ada bersama kami di rumah, sehingga mereka juga boleh bertumbuh bersama dalam kami mengenal Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dadah.